Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa. Puji Tuhan, kita masih dapat memasuki kembali hari yang baru. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami atas penyertaan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada pagi ini kami kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan, hasil yang saya sudah renungkan sesuai dengan tema yang kita gumuli sepanjang satu semester ini, yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Subtema yang saya berikan pada pagi ini adalah cara pandang seorang pelayan dan pendidik Kristen terhadap dampak pandemi COVID-19. Dari subtema ini menimbulkan satu pertanyaan, bagaimana cara pandang seorang pelayan dan pendidik Kristen terhadap pandemi COVID-19. Dari bagian firman Tuhan yang kita sedang gumuli sepanjang semester ini, yaitu dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-54 sampai ayat yang ke-57. Saya akan bacakan bagi kita semua, yaitu Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan baik naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Bagian ini saya hendak membagikan dari satu kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Balak dan Beliam. Ya. Kalau kita menanggapi pertanyaan bagaimana cara pandang seorang pelayan dan pendidik Kristen terhadap pandemi COVID-19, saya melihat dari dua bagian besar cara pandang banyak orang terhadap pandemi COVID-19, yaitu cara pandang yang pertama, sebagian orang melihat pandemi COVID-19 sebagai kutuk. Kutuk ini memberi satu dampak yang besar bagi umat manusia. Pandemi COVID-19 dalam sudut pandang, cara pandang sebagian orang yang melihat ini sebagai kutuk karena pandemi COVID-19 membawa kematian. Yang kedua, orang memandang pandemi COVID-19 sebagai kutuk karena melalui pandemi COVID-19 membawa penderitaan, kesakitan. Banyak orang yang terkena virus ini, mereka mengalami penderitaan karena sakit yang luar biasa. Mereka
mengalami kesakitan yang amat sangat. Yang berikutnya, bagi sebagian orang yang memandang pandemi COVID-19 sebagai kutuk karena dampak COVID-19 itu membawa kesusahan, kesulitan bagi sebagian besar orang. Pandemi COVID-19 pun membawa kekacauan di dalam banyak hal, membawa keputusasaan, hilang pengharapan, karena banyak orang harus kehilangan pekerjaan, banyak orang harus dirumahkan, membuat orang mengalami keputusasaan, hilang pengharapan, dan banyak hal terjadi yang dari sudut pandang, cara pandang orang yang melihat pandemi COVID-19 ini sebagai kutuk. Namun, sebagian orang melihat pandemi COVID-19 sebagai berkat. Bagaimana itu pandemi ini pada sebagian orang menjadi berkat? Karena melalui pandemi ini banyak orang juga merasakan sukacita ketika Tuhan menaruhkan belas kasihan dan memberkati orang-orang yang memiliki kelimpahan berkat, dan mereka memberikan sumbangan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ada banyak orang digerakkan untuk memberi bantuan, dan orang-orang yang menerima bantuan, bagi mereka berkat pandemi COVID-19 menjadi berkat, mendatangkan sukacita. Mereka mendapatkan bantuan, mendapat berkat. Dan yang berikutnya, bagi sebagian orang yang melihat pandemi COVID-19 sebagai berkat karena mendatangkan pengharapan, memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan di dalam segala sesuatu, karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, bahwa pandemi COVID-19 ini mendatangkan hikmat. Para pelayan dan pendidik Kristen, saat mereka bergumul, mereka terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, mereka bergumul bersama dengan Tuhan, mendatangkan hikmat, memberikan kreativitas bagi para pendidik, bahkan para pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Mereka diberikan kreativitas untuk mengembangkan dengan berbagai cara menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan karya Kristus kepada banyak orang. Dan pandemi COVID-19 bagi sebagian orang merupakan berkat karena mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana pandemi ini mendatangkan damai sejahtera? Karena banyak orang akhirnya semakin mereka mendekat kepada Tuhan, mereka semakin merenungkan bagian firman Tuhan, mereka beroleh damai sejahtera karena mereka mendapatkan janji firman Tuhan yang meneguhkan, yang membangkitkan iman. Di sini kita melihat cara pandang seorang pelayan dan pendidik Kristen terhadap pandemi. Ada dua bagian besar yang kita lihat cara pandang pelayan dan pendidik Kristen terhadap pandemi ini, yaitu ada yang memandang sebagai kutuk, namun sebagian besar orang memandang sebagai berkat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara seorang pelayan atau pendidik Kristen dapat
memiliki cara pandang yang benar terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya melihat dari kisah Balak dan Beliam, di mana di Bilangan pasal 22 sampai Bilangan pasal 24, di situ Balak meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Namun Bileam dia malah mengucapkan berkat bagi bangsa Israel. Dua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana seorang pelayan dan pendidik Kristen dapat memiliki cara pandang yang benar secara khusus terhadap COVID-19 ini? Dari kisah Balak dan Beliam, kita dapat melihat bagaimana Bileam pada saat dia diajak oleh Balak ke satu tempat. Ada 3 tempat ya. Yang pertama, Balak mengajak dia ke tempat yang dikatakan Bukit Baal. Di situ hanya dilihat bagian paling ujung dari bangsa Israel. Namun sikap dari Bileam adalah dia dengan tegas dia mengatakan pada saat mereka sudah membangun mezbah dan membakar korban di atas mezbah itu, dia menyuruh Balak untuk menunggu karena Bileam akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan firman itu di dalam mulutnya. Dan Bileam dengan tegas sudah berkomitmen untuk mengatakan hanya perkataan yang ditaruh Tuhan dalam mulutnya yang akan dia katakan. Dan pada saat dia kembali, dia mengucapkan berkat bagi bangsa Israel. Balak sangat kesal. Lalu dia mengajak Bileam untuk pergi ke tempat yang kedua. Ya, ini kisah yang menarik. Lalu dia ajak Bileam ke padang pengintai, ke puncak Pisga, yaitu di Bilangan pasal 23. Dan kedua kali Bileam mengatakan Balak harus membangun mezbah dan melakukan korban bakaran, ya. Dan Bileam menyuruh Balak menunggu karena dia kembali akan mengatakan bahwa akan bertemu dengan Tuhan. Dan kedua kali Tuhan juga berkenan menemui Bileam dan menaruh perkataan firman itu di dalam mulut Bileam. Dan setelah dia kembali mengucapkan berkat itu. Ya, jadi kisah yang sangat menarik. Karena Balak semakin kesal karena sudah 2 kali tetap Bileam memberkati bangsa Israel. Tapi Balak belum putus asa. Dia masih mengajak Bileam untuk pergi ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Dan pada ketiga kalinya ini Bileam di dalam Bilangan pasal 24 ayat 1 dikatakan bahwa ketika dilihat Bileam baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, yang menarik bahwa pada pertama, kedua, Bileam pergi mencari Tuhan. Tapi pada yang kali ketiga, Bileam telah mengetahui dia tidak lagi mencari pertanda karena dia melihat baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Jadi dia langsung di Bilangan pasal 24 ayat 2, maka roh Allah menghinggapi dia sehingga
Bileam mengucapkan berkat itu untuk bangsa Israel. Nah, dari kisah Balak dan Bileam, kita melihat Balak melihat bangsa Israel itu yang ada di padang belantara, yang ada di dalam situasi yang seperti kena kutuk, dan Balak meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Namun pada Bileam, pada saat dia mencari Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan menemui dia, yang terjadi adalah Tuhan menaruhkan perkataan berkat dalam mulut Bileam. Jadi dari bagian ini saya melihat bahwa bagaimana cara seorang pelayan pendidik Kristen dapat memiliki cara pandang yang benar terhadap COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus mendahulukan untuk bertemu dengan Tuhan, cari Tuhan, dan membangun komunikasi dengan Tuhan dengan membaca, merenungkan, memahami bagian firman Tuhan itu. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen, memutuskan dengan tegas hanya menyampaikan perkataan yang ditaruh Tuhan dalam hati, akal, budi, dan mulut kita. Jadi kita harus punya komitmen yang tegas untuk menyimpan firman itu di dalam akal budi kita, di dalam hati kita, sehingga perkataan yang ditaruh Tuhan itulah yang kita pegang. Dan yang ketiga, kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kita tidak memperkatakan apa yang ada di dalam hikmat kita sendiri, tapi kita memperkatakan firman kebenaran itu. Jadi pada hari ini biarlah kita memiliki, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pendidik, kita mengambil satu sikap untuk mendahulukan bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau, yang Tuhan taruhkan di dalam hati sanubari kita. Dan kita dengan tegas memutuskan untuk menyampaikan perkataan yang ditaruh Tuhan itu di dalam mulut kita, dan memperkatakan firman kebenaran bagi orang-orang yang kita layani. Demikian perenungan yang saya dapat bagikan pagi ini. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Biar Tuhan terus membuat kami senantiasa mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami tahu perkataan yang ditaruhkan Tuhan di dalam mulut kami, di dalam hati sanubari akal budi kami, dan kami boleh mengambil satu sikap untuk senantiasa memperkatakan kebenaran itu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Kau taruh di dalam hati kami, dan biarlah berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.